Jangan mau disamakan dengan puasanya orang awam. Naikkan tingkatan kita. Puasa orang-orang khusus, kata Imam Ghazali. Siapa itu puasa orang-orang khusus? Puasa orang-orang khusus adalah saat dia berpuasa, dia jaga mulutnya dari hal-hal yang haram, dari berbohong, mengumbar janji palsu, dari ngomongin orang lain atau bergibah. Hati-hati banget. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, alhamdulillahi summa alhamdulillah. Ikhwah sekalian, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gak ada kata yang bisa kita ucap lagi pada sore hari ini selain ucap syukur alhamdulillah, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah kasih sama kita pada sore hari ini. Sekali-kali kita hiasin tuh hati kita. Bukan hiasin wajah saja. Bawa alat make up tiap 2 menit touch up. Ya, tiap setengah jam touch up. Tapi kapan hatinya di touch up? Kapan hatinya diperbaikin? Kapan hatinya dibersihin? Supaya apa? Supaya kita indah di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh diikutin ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Boleh dicatat ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana penggambaran diri kamu. Artinya penggambaran diri maksudnya apa? Kamu mau pakai pakaian apa kek? Kamu mau pakai tas apa kek? Kamu mau pakai kendaraan apa kek? Mau sarung kamu BHS, mau sarung kamu gajah duduk, mau sarung kamu karung goni sekalipun, Allah nggak ngelihat itu. Ya, mau hijabnya Robbani, cailah. Terus apa lagi tuh? Ya, dan merek-merek sana. Apapun kerudung kamu, meskipun kerudung kamu dari taplak meja, Allah nggak ngelihat itu semua. Wala ila ajsamikum, dan Allah nggak ngelihat jisim. Apa jisim artinya? Bentuk tubuh kita. Allah nggak ngelihat itu. Mau badan kita bidang, mau bahu kita bulat kayak meriam begitu. Ya kan kalau orang fitness bahunya bulat ya. Mau bahu kita kecil. Ya, mau apa? Badan kita tinggi, mau badan kita kuntet, mau kulit kita putih, dipakein skincare mulu, mau kulit kita hitam, mau kulit kita kuning, ungu sekalipun kayak avatar, Allah nggak ngelihat itu semua. Yang Allah lihat adalah qulubikum. Apa qulub? Hati kita. Wa a'malikum. Apa amal? Amal perbuatan. Allah nggak ngelihat gimana penggambaran tubuh kita, tapi Allah ngelihat gimana kondisi hati kita. Kalau hati kita cantik, maka cantiklah kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita bersih, bapak-bapak, maka bersihlah kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita dihiasi, diisi full of love dengan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka indahlah kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau hati kita kotor, dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia, dipenuhi dengan kesombongan. Apa sombong? Merasa lebih baik dari orang lain. Dipenuhi dengan hasad, iri, nggak suka nikmat yang orang lain punya. Dipenuhi dengan riya,
beramal karena berharap pujian manusia, dipenuhi dengan sum'ah, beramal mengharapkan pengakuan dari manusia, dipenuhi dengan ujub, merasa hebat di pandangan manusia, dipenuhi dengan takabur, kesombongan, dipenuhi dengan lain-lain sebagainya. Penyakit-penyakit itu membuat kita kotor, jelek di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Hindarin hati kita nih, bersihin sebersih-bersihnya daripada penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Penyakit itu bisa muncul karena kita terlalu sering mengikuti hawa nafsu kita. Gimana sih caranya ngontrol hawa nafsu? Adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa kita mengontrol hawa nafsu kita. Kita mengedepankan akal kita. Kita sebagai manusia diberikan dua hal. Yang pertama akal, yang kedua hawa nafsu. Ketika akal kita berkuasa, hawa nafsu kita bisa terkontrol, maka kita mungkin bisa lebih mulia daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat punya akal, nggak punya ujian hawa nafsu. Sebaliknya, kalau kita kalah sama hawa nafsu kita, akal kita tertutup karena kita terlalu mengedepankan hawa nafsu kita, kita digambarkan oleh Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena hewan ternak hanya punya hawa nafsu, nggak punya akal. Kalau kita mengedepankan hawa nafsu kita, mengalahkan akal kita, maka kita tidak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka yang mengedepankan hawa nafsunya adalah orang yang tertipu dengan kenikmatan yang sementara. Maka kesempatan kita di bulan Ramadan ini, puasa kita maksimalkan supaya kita bisa mengontrol hawa nafsu. Ya, mengontrol syahwat kita supaya kita bisa lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kita punya. Wala tahinu, janganlah kamu merasa terhina. Wala tahzanu, enggak usah kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita akan tinggi derajatnya di sisi Allah kalau keimanan ada pada diri kita. Ya, kontrol hawa nafsu, kontrol syahwat dengan maksimalin puasa. Jangan puasa cuma nahan dari lapar dan haus doang. Sayang banget. Puasa itu kalau kata Imam Ghazali ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah puasa orang awam. Gimana puasa orang awam? Dia hanya menahan dirinya dari apa yang diharamkan, sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum, dan mendatangi sesuatu dengan syahwat yang bisa membatalkan puasa. Dia bisa menahan diri dari itu. Dari subuh sampai maghrib. Ini puasa orang awam. Tapi dia tetap maksiat sama Allah. Matanya gak dijaga, mulutnya gak dijaga, telinganya gak dijaga, hatinya gak dijaga. Dia bisa nahan. Ini puasa orang-orang awam. Kenapa? Karena bahkan anak kecil bisa ngelakuin hal itu. Pernah ngeliat anak kecil puasa? Anak TK puasa? Bisa anak kecil ngelakuin hal itu. Bahkan jangankan anak kecil, hewan pun bisa ngelakuin itu. Hewan kalau kita kurung dari subuh sampai maghrib, mati apa enggak? Belum tentu mati. Karena dia bisa menahan makan dari subuh sampai maghrib. Mau kita disamain sama puasanya hewan? Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita disetarakan dengan puasa hewan. Tahu ikan koi? Ikan koi bisa puasa sampai 2 hari. Kalau kolam koi mau dikuras, biasanya ikan koi dipuasain 2 hari. Mau kita disamain sama ikan koi karena cuma nahan lapar sama haus doang? Ikan koi bu yang begini begitu tuh, yang mulutnya nguap-nguap gitu, mau disamain? Nauzubillah min zalik. Jangan mau disamakan dengan puasanya orang awam. Naikkan tingkatan kita. Puasa orang-orang khusus, kata Imam Ghazali. Siapa itu puasa orang-orang khusus?
Puasa orang-orang khusus adalah saat dia berpuasa dia jaga mulutnya dari hal-hal yang haram, dari berbohong, mengumbar janji palsu, dari ngomongin orang lain atau bergibah. Hati-hati banget. Gibah ini bahayanya paling besar ada dua. Bahaya paling besar dari gibah. Apa itu? Yang pertama, dengan bergibah kita menebar kebencian kepada orang lain. Ya, saya punya masalah sama Mas Farid. Ya, kemudian saya cerita sama Mas siapa? MC. Mas Elan. Mas Elan tahu nggak? Mas Farid itu begini. Dia kalau tidur suka ngiler, dia kalau ngigo, wah gak karuan misalnya. Mas Elan, udah deh, gak usah deket-deketin diri sama Mas Farid. Misalnya contoh Mas Farid ya. Mas Elan barangkali gak kenal sama Mas Farid, cuman karena saya omongin hal-hal yang jelek tentang Mas Farid, bisa-bisa Mas Elan benci sama Mas Farid. Karena apa? Karena gibah. Berarti apa? Gibah menebar kebencian kepada orang lain. Tugasnya siapa? Nebar kebencian kepada orang lain. Tugasnya siapa? Tugasnya setan. Mau jadi temannya setan? Mau jadi pembantunya setan? Udah tahan diri dari gibah. Kalau ada orang gibah, tutup kuping, kabur kalau bisa. Seperti kaburnya harimau, kabur, lari, tunggang langgang. Ya mbak yang di belakang, jangan gibah mbak yang di belakang. Pada ngobrol itu di belakangnya. Lari, tutup kuping, kabur, tunggang langgang. Jauhkan diri dari gibah. Terlebih lagi saat puasa. Orang yang gibah bahaya kedua adalah dia saat gibahin orang lain, tentu dia lagi merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, ada nggak orang waktu gibahin orang lain dia merasa lebih rendah daripada orang lain? Nggak mungkin. Ketika dia gibahin orang lain, dia lagi ngerasa lebih baik daripada orang lain. Itu sifatnya siapa? Iblis. Bukan lagi setan. Sifatnya iblis. Laknatullah alaih. Kata iblis apa? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis apa? Ya Allah, ngapain aku sujud sama Adam? Ana khairun minhu. Yuk 1 2 3. Ana kurang keras. Ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Artinya apa? Aku lebih baik daripada dia. Ini rumusnya kesombongan. Begitu iblis ngucapin ini, iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bergibah lagi memupuk sifat kesombongan. Ya. Nauzubillah min dzalik. Jaga lisan kita waktu puasa dari bergibah, dari ngerendahin orang lain, dari bergunjing, dari berbohong, dari menyebar janji-janji palsu, terutama untuk para laki-laki nih. Barangkali lisannya tertahan dari mengumbar janji palsu, hati-hati jempolnya ya. Nanti ya abis Syawal aku ngelamar kamu, taunya Syawal kagak dilamar. Mundur lagi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai Syawal berikutnya kagak dilamar-lamar. Ya, hati-hati kita dari janji palsu, terutama saat berpuasa. Nauzubillah min dzalik. Hindari nih telinga dari mendengar hal yang haram. Apa yang haram didengar adalah apa yang haram diucapkan. Hindari mata dari melihat sesuatu yang haram. Apa yang haram dilihat? Pertama, melihat sesuatu dengan syahwat. Ya bang ya, hati-hati kalau puasa jangan banyak scroll TikTok. Ya, barangkali video pertama Habib Isa Al-Kaf mantap. Video kedua Habib Ali Al-Kaf, zen. Video ketiga Habib Hussein Ja'far Al-Haddad, masya Allah. Video keempat tiba-tiba ada orang goyang pargoy, hati-hati. Nauzubillah min zalik. Tiba-tiba ada orang joget-joget, hati-hati. Jangan sampai kita ngelihat. Nah, maka dari itu pas puasa hindarin diri betul-betul dari scroll sosmed, scroll TikTok, scroll Instagram, scroll short YouTube. Jauhin sejauh-jauhnya karena berpotensi merusak pahala puasa kita. Ya. Hindari mata dari pandangan yang haram. Pertama yang haram dilihat adalah melihat sesuatu dengan syahwat. Yang kedua, apa yang haram dilihat?
melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Sekalipun bahkan dia ahli maksiat, gak boleh kita lihat dengan pandangan merendahkan. Lantas gimana? Lihat dia dengan pandangan rahmat. Kalau ada orang maksiat di hadapan kita, kita doa sama Allah, ya Allah kasihani dia, ya Allah ampunin dosa dia, ya Allah bikin dia kembali kepadamu, ya Allah bikin dia bertaubat, jadikan dia orang yang paling soleh di kota ini, ya Allah. Ya Allah jadikanlah dia hambamu, jadikanlah dia kekasihmu. Begitu kita doain orang lain, 1000 malaikat ngedoain kita. Ya, jangan pelit-pelit kita ngedoain orang lain. Sekalipun ahli maksiat kita pandangan, jangan sampai kita pandang dengan pandangan merendahkan. Apalagi yang bukan ahli maksiat. Kita naik motor bagus, ada orang pakai motor, wah motor bebek, Bronx nih, Bronx. Ya, jangan pandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Perempuan juga hati-hati, jangan pandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Oh, hati-hati, itu adalah sesuatu yang haram untuk dilihat, terutama saat kita berpuasa. Pandangan, mulut, pendengaran kita jaga. Itu puasa orang-orang yang khusus. Di atasnya adalah puasa orangnya khususul khusus. Khusus daripada orang-orang yang khusus. Yang tadi saja mengantarkan seseorang kepada tingkatan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lebih spesial, puasanya para kekasih Allah. Gimana mereka puasanya? Ketika dia berpuasa, selain menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan, dia juga ngejaga hatinya dari memikirkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya fokus penuh dengan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia lagi berdagang, sekalipun dia lagi bekerja, sekalipun dia lagi belajar, hatinya penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap sesuatu yang bukan Allah saja dia nggak lalai, apalagi terhadap penyakit-penyakit hati. Udah pasti bersih banget. Ya, gimana caranya supaya hati kita penuh dengan Allah? Bersihkan dulu hati kita, nanti kecintaan terhadap Allah akan muncul di dalam hati kita. Ibarat kalau kita mau kedatangan tamu, ya kita mau kedatangan tamu nih, misalnya, ente suka siapa? Tokoh idola ente siapa? Siapa tokoh idola ente misalnya? Misalnya contoh Habib Umar lah ya. Habib Umar mau ke rumah kita misalnya. Atau siapa? Mbak siapa? Jungkook. Siapa Mbak? Siapa? Ya Habib Umar lah, insya Allah orang soleh. Bayangin Habib Umar mau ke rumah kita. Apa yang kita lakukan? Pertama kita bersihin dulu rumah kita dari kotoran. Ya, granita, bungkus teh pucuk, ya, bungkus Stella, ya kita bersihin dulu dari rumah kita. Atau misalnya ada orang soleh mau naik mobil kita, pertama yang kita lakukan apa? Bersihin dulu. Nah, bulan Ramadan mau datang kepada kita, apa yang harus pertama kita lakukan? Bersihin diri kita dari kebiasaan buruk, bersihin hati kita dari kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Baru setelah kita bersihin, kita hiasin. Ya, rumah kita kalau mau kedatangan orang soleh, kedatangan tokoh idola kita, atau kendaraan kita mau dimasuki orang-orang yang kita sangat cintain, kita bersihin dulu. Setelah kita bersihin, kita hiasin. Ya, lampunya yang redup kita ganti dengan yang baru, karpetnya yang udah mulai kusam kita ganti dengan yang baru. Kita pakai wewangian, kita bakar bukhur, ya kita beliin makanan-makanan terenak. Begitu juga ketika kita menghadapi tamu agung bulan Ramadan, setelah kita bersihkan diri kita dari kemaksiatan, bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, kita hiasi hati kita dengan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hiasi perbuatan kita dengan membaca Al-Qur'anul Karim, melakukan amal soleh, memperbanyak majelis taklim, memperbaiki salat kita, memperbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Tidak sama lagi kita keadaannya di bulan Ramadan dan keadaan kita di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, tadi sudah ada penyampaian dari Habib Al-Kaf ya teman-teman. Ini tentu semakin ramai juga ya. Boleh juga teman-teman yang mau bertanya dari Ikhwan atau Akhwatnya. Silahkan, ada yang mau bertanya.
Yang akhwatnya ada? Atau pakai kertas boleh diberikan ke panitia nanti disampaikan ke depan. Silakan, yang ikhwan gak ada yang mau nanya? Ada ya? Ada yang mau nanya? Oh iya. Akhwat, silakan. Yang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, gimana caranya menghadapi orang yang menganggap kita rendah, memandang kita sebelah mata di bulan Ramadan, dan bagaimana caranya untuk kita, kan banyak nih ya sekarang nih di luar sana ya, bukan di sini ya, yang menggibah atau yang kayak mencibir atau menginikan orang lain, itu bagaimana caranya kita menyikapinya itu Pak Ustadz? Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gimana sih ngadepin orang yang ngeremehin kita? Gak usah dihadepin. Ya. Ngapain kita hadepin orang yang ngeremehin kita? Kita belakangin aja. Gak usah diadep, belakangin. Ya, makin dia membelakangi kita belakangin aja. Gak usah kita pedulikan. Yang perlu kita pedulikan adalah bagaimana kondisi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah ridho, yang lain masa bodoh, gak ada urusan. Gimana fokus terhadap hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala? Gimana kondisi ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala? Biar orang remehin kita, biar orang mencibir kita, kita lihat bagaimana kesabaran baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa di sini yang merasa lebih mulia dari Nabi? Siapa di sini yang merasa lebih tinggi dari Nabi? Orang semulia, orang setinggi baginda Nabi Muhammad SAW saja dihina, dicaci maki, difitnah, dilempar kotoran, diludahin. Ada yang pernah diludahin di sini? Ada yang pernah dilempar kotoran di sini? Enggak ada. Alhamdulillah, berarti kita masih lebih rendah ujiannya dibandingkan ujian yang diterima sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis qudsi, wa man taraka li ajli a'taituhu fawqal mazid. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karenaku, maka aku akan berikan kepada dia sesuatu yang lebih indah daripada apa yang dia tinggalkan. Satu teman meninggalkan kita karena kita jaga ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan dengan teman yang mencintai kita dan kita cintain karena Allah Subhanahu wa taala. Satu harta kita hilang karena kita menjaga ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Satu kesempatan haram kita hindarin. Ada proyek nih, proyeknya miliaran, tapi kita tahu di situ ada yang haram, kita tinggalin, kita nggak nafsu. Allah gantikan dengan rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah ridhoin dan kita ridhoin, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Niscaya engkau akan diberikan nikmat dari Tuhanmu, nikmat yang engkau ridhoi. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir, wala tahinu, gak usah ngerasa terhina. Udah fokus aja gimana hubungan kita sama Allah. Allah lah yang akan memberikan nikmat, memberikan teman, memberikan bestie. Memberikan apa? Bestie yang cinta sama kita dan kita cintain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Yang lain silakan. Abang lakinya kagak ada yang nanya apa udah paham apa kagak paham sama sekali ini? Ada Pak Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema ya Pak Ustadz, rugi jika Ramadan masih sama dengan tahun yang lalu.
bagaimana kiat kita untuk menambah hatam Al-Quran lebih dari 1 kali dalam bulan Ramadan. Sedangkan untuk mencapai 1 kali aja itu butuh perjuangan Pak Ustadz. Demikian mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihitung adalah bagaimana kualitas kita dalam membaca Al-Qur'an. Ya, kalau kita meluangkan waktu 1 jam setiap hari, tapi yang bisa kita baca cuma setengah juz, kira-kira lebih mulia mana dibandingkan orang yang meluangkan waktu 20 menit tapi bisa baca 1 juz. Tapi bacanya kira-kira lebih bagus mana? Lebih bagus orang yang meluangkan 1 jam tapi betul-betul dia tadaburin Al-Quran. Ya, dia baca dengan penuh nikmat, dengan penuh tartil, dengan penuh tajwid. Jadi nggak usah khawatir, usahakan hatam, alhamdulillah fabiha wa ni'mah. Yang penting kita luangin waktu kita buat Al-Quran. Setidaknya sejam aja sehari. Ya, setidaknya sejam. Kalau bisa 1 juz sehari, nggak bisa 1 juz sehari, setengah halaman sehari. Siapa di sini yang baca setengah juz dalam sehari, angkat tangan. Setengah juz rutin. Di luar Ramadan setengah juz rutin setiap hari. Alhamdulillah, hebat ibu. 1 juz, Masya Allah. Siapa yang 5 halaman dah? Saya korting 5 halaman. Kagak ada. Oh ada, alhamdulillah 1. Siapa yang 2 halaman sehari? Ada, alhamdulillah. Siapa yang 1 halaman? Alhamdulillah. Siapa yang baca Al-Fatihah doang itu juga di sholat? Nauzubillah min zalik. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kegalauan seseorang akan berbanding lurus dengan debu yang ada di atas mushafnya. Kita sampaikan kemarin di acara Cibubur mengaji. Ada anak Cibubur mengaji nggak di sini? Kegalauan seseorang akan berbanding lurus dengan debu yang ada di atas mushafnya. Artinya apa? Semakin dia tinggalin mushafnya, semakin berdebu, semakin datang permasalahan hidup dia. Di banyak ayat Allah menyatakan bahwa godaan setan gak mampu diutarakan oleh manusia. Artinya apa? Godaan setan itu lemah bagi manusia. Setan gak bisa ngapa-ngapain kepada manusia kecuali cuma ngajak. Tapi ada 1 ayat menjelaskan, ada golongan manusia yang gampang banget digodain sama setan. Bahkan dijadikan setan pemimpin dirinya. Bahkan setan jadi belsti, pakai sama ta, belsti. Nah, bagi orang ini, siapa ini? Siapa dia? Siapa yang dijadiin bestinya setan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrur rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang meninggalkan, berpaling daripada Al-Quran, dzikrur rahman, nama lain daripada Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, kami akan biarkan setan menguasai dirinya, fahuwa lahu qarin, dan setan akan menjadi teman jalan, setan akan menjadi besti bagi orang yang ninggalin Al-Quran. Kesempatan nih bulan Ramadan, di mana Ramadan mulia karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya. Apa itu? Menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, sehingga malam Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, karena di malam itu Allah turunkan Al-Qur'an. Kesempatan kalau kita mau dapat malam Lailatul Qadar di mana Allah turunkan malaikat secara berduyun-duyun memperbaiki segala urusan, pastikan di malam itu kita bacaan Al-Qur'annya adalah yang terbanyak di antara malam-malam lain dalam setahun. Gimana caranya? Caranya adalah tiap malam baca Quran. Jangan sibukin malam buat laki-laki main PUBG aja ya. Push rank aja, main Mobile Legends ya. Wah sibuk ya.
Perempuan sibuk live, live aja, sibuk semalam suntuk, nauzubillah min zalik. Sibukkan diri tiap malam baca Al-Quran, deketin diri sama Al-Quran. Gak ada kata sibuk untuk sebuah prioritas. Gak ada kata sibuk untuk sebuah prioritas. Kalau emang kita prioritasin Al-Quran, gak ada kata sibuk. Pasti ada waktunya, pasti ada kesempatannya, pasti itu. Di HP-nya siapa yang ada Al-Quran, angkat tangan. Di HP-nya ada yang ada aplikasi Al-Quran? Oke, mantap. Siapa yang ada aplikasi Instagram, angkat tangan. Hah? Ada? Siapa yang lebih banyak buka Instagram dibandingkan buka aplikasi Al-Quran, angkat tangan. Pasti semuanya. Ya, jadi nggak ada kata sibuk untuk sebuah prioritas. Main Instagram aja bisa, padahal follower kita cuma 20. Main Instagram aja bisa, masa baca Al-Quran nggak bisa? Ya. Oh, manfaatin Instagramnya buat hal baik ya. Kalau ente datang kajian update nggak apa-apa. Bukan ria, bukan. Ente datang kajian update biar apa? Biar orang lihat, asik juga ya ikut kajian. Dia aja kajian. Padahal dulunya barangkali belangsak misalnya. Wah, dia aja kajian. Masa saya nggak kajian? Nanti orang biar FOMO sama kajian. FOMO atau FOMO. Biar kepengenan ikut kajian. Biarin, kalau kajian update taruh Instagram, insya Allah nggak terhitung ria. Insya Allah kalau benar-benar ngurus hati ya. Niat dakwah, Bismillah saya niat dakwah, posting kajian biar orang lain juga termotivasi ikut kajian. Satu orang aja datang kajian karena ngelihat postingan ente, kata baginda Muhammad SAW, satu orang dapat hidayah karenamu lebih baik dibandingkan diberikan kepadamu satu onta merah. Berapa harganya onta merah? Harganya onta merah kalau ditukar mungkin seharga Rubicon, seharga mobil Pajero mungkin ya. Sekitar 350 juta atau 400 juta atau bahkan 500 juta. Kata Nabi dalam riwayat, kalau ada satu orang dapat hidayah karenamu, maka itu lebih baik dibandingkan diberikan kepadamu satu ekor onta merah. Jadi gak apa-apa posting aja. Kalau Instagram posting lagi kajian, siapa tahu ada orang lain termotivasi ikut kajian. Biar kata follower kita cuma 2 orang ya. Kita sama bapak kita. Nah, kita, bapak kita, ibu kita sama adik-adik kita. Di total 20 biji. Biar kata 20 biji posting, gak apa-apa. Ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Ikhwas sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan pandangan kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم. Wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Sayang, tanamkanlah rasa kasih dan sayang-Mu ke dalam hati-hati kami ya Allah, ke dalam hati orang-orang sekitar kami ya Allah, sehingga kami bisa hidup dalam saling mengasihi, saling menyayangi karenamu ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, ya Tawwab, wahai Zat yang Maha Penerima taubat,
Ya Muslih, wahai Zat yang maha membenarkan segala sesuatu, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah, terimalah taubat kami, ya Allah, maafkanlah segala pembangkangan kami terhadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ghani, ya Karim. Wahai Zat yang maha pemberi rezeki, wahai Zat yang maha membukakan segala sesuatu, wahai Zat yang maha kaya, wahai Zat yang maha dermawan, mudahkanlah rezeki kami mengalir bagai sungai, ya Allah. Tambahkanlah kami rezeki-rezeki yang mendekatkan kami kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang menaikkan derajat kami kepada Engkau, ya Allah. Rezeki yang memberikan manfaat untuk kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang sekitar kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari rezeki yang menjauhkan kami dengan Engkau, ya Allah. Halangilah kami dari rezeki yang menghalangi kami dengan Engkau, ya Allah. Bikin kami jijik, bikin kami enggak nafsu terhadap rezeki yang haram, ya Allah, terhadap hak orang lain yang tidak merupakan hak kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami memakan, mengkonsumsi, melihat, mendengar rezeki-rezeki yang haram, ya Allah. Ya Allah, dengan kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami di sini, ya Allah, kami bisa berkumpul dengan tenang, kami bisa berkumpul dengan bahagia, kami bisa berkumpul dengan senang, ya Allah, dengan semua keberkahan yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Berikanlah juga ketenangan untuk saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Berikanlah kemerdekaan buat mereka, ya Allah. Berikanlah kemenangan buat mereka, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، بحق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطن في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.